few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Gopur, yang mana nikmatnya selalu tercucur bagaikan air mancur. Rajin bersyukur, insya Allah berhaji mabrur. Kalau tidak rajin bersyukur, akan menjadi gubur. Hati-hati, di neraka menjadi bubur. Na'udzubillah. Kemudian, salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita yang namanya akan selalu tersirat dan tak pernah berkarat, meski diterjang badai yang sangat dahsyat, ombak yang begitu lebat, dan hujan yang begitu pula, bahwa dialah yang terkuat dan bahwa dialah yang terhebat, the most grateful and religion personality, tak lain dan tak bukan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa amanah yang tak pernah salah dan pembawa rahmat bagi seluruh umat. Seiring salam takjim, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kisah Teladan tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi, agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Hindun bin Abi Halah menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat tangguh. Wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama, tubuhnya tinggi dan tegap, rambutnya ikal tidak melebihi daun telinga, warna kulitnya yang terang, dahinya luas, alisnya memanjang, bersambung halus nan indah. Saking tampannya beliau, Sayyidina Aisyah radhiyallahu an berkata, jika para wanita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka lebih memotong atau merusak hati mereka ketimbang tangan dan fisik mereka. Akhlak adalah salah satu dasar dalam Islam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, apakah inti Islam?" Rasul menjawab, "Akhlatul karimah, akhlatul karimah, dan akhlatul karimah." Rasul pun mengulangi hingga 3 kali. Kemudian sahabat kembali bertanya, "Ya Rasul, apakah inti akhlak?" Dijawab oleh Rasul, "Jangan berdusta, tepati janji, amanah, dan istiqamah." Hadirin rahimakumullah, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmil akhir. Liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa zakarallahu katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kita,
dan semuanya harus kita teladani dan kita amalkan. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang kita sebut modern, bisa kita lihat akhlak yang tumbuh di sekitar masyarakat kita. Generasi muda sudah tidak lagi diajari sopan santun dalam hal berbicara dan bertindak. Mengapa? Karena mereka tidak berakhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang insya Allah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali, cucu baginda Rasul, yang sering mendengar bagaimana kecintaan baginda Nabi terhadap cucu-cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pada suatu hari, Sayyidina Husain bertanya, "Wahai ayahku, ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah kalau lagi kumpul bareng sahabat-sahabatnya. Bagaimana akhlak kakekku kalau lagi duduk bareng sahabat-sahabatnya." Maka Sayyidina Ali menggambarkan, "Wahai anakku Husain, kakekmu itu semua sifatnya mulia, semua akhlaknya mulia dan menjadi contoh kemudian." Dipaparkan satu demi satu akhlak Nabi kepada cucunya Sayyidina Husain. Tapi di sini saya akan memaparkan 5 saja, mudah-mudahan yang 5 itu bisa diamalkan dan insya Allah akhlak kita bisa semakin baik lagi. Apa kata Sayyidina Ali? "Wahai putraku Husain, pertama, kakekmu itu punya sifat daimal bisri." Apa artinya? Kakekmu itu orangnya selalu senantiasa keberadaannya menggembirakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sahabat-sahabat kalau duduk dengan Nabi, sepanjang berdampingan dengan Nabi, hatinya girang. Dan kalau berpisah dengan Nabi, pengen buru-buru balik lagi, duduk lagi bareng dengan Nabi. Saking keberadaan Nabi buat hati orang-orang yang lain menjadi girang hatinya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, "Wahai putraku Husain, kakekmu itu memiliki sifat syahlal khuluqi, punya akhlak yang sangat mulia, bahkan yang memuji akhlaknya Nabi. Akhlaknya kakekmu bukan hanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memuji, yang mana tadi sudah saya paparkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 di atas. Jika kita ingin belajar suri tauladan yang paling bagus, maka belajarlah dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak bertetangga, akhlak suami istri, akhlak dalam mendidik anak, akhlak terhadap orang tua, dan akhlak terhadap guru. Semua telah terurai dengan begitu indahnya. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, "Wahai putraku Husain, kakekmu itu punya sifat layyinal jamib." Apa itu artinya layyinal jamib? Punya hati yang sangat lembut, yang sangat tawadu, tidak pernah sombong terhadap orang lain. Kalau mau tanding-tandingan sombong-sombongan, Nabi kita lah orang yang paling pantas sombong. Kenapa demikian? Semua kemuliaan ada padanya. Mulia dunia, mulia akhirat ada padanya. Kedudukan tinggi dunia, kedudukan tinggi akhirat ada padanya. Namanya enggak berhenti disebut oleh seluruh umat manusia. Jadi jika mau main tanding-tandingan, Nabi kita yang paling pantas sombong, tapi Allah jadikan hatinya penuh dengan kemuliaan. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sampai kakinya bengkak, sehingga ditanya,
Apakah perlu seperti ini beribadah? Kata Nabi, apakah nggak boleh aku menjadi hamba yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, jika kita mau main tanding-tandingan, kita nggak ada apa-apanya. Maka kalau kita sombong, kalau kita merasa diri kita hebat, malu sama Nabi. Karena Nabi punya semua-muanya, nggak ada sifat sombong dalam diri beliau. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, wahai putraku Hussein, kakekmu itu punya sifat walayabin, gak pernah lisannya mencela orang, gak pernah lisannya menyakiti hati orang lain. Jadi lisan ini perkara penting, gak dalam berumah tangga, gak dalam bertetangga, gak dalam bermasyarakat. Lidah bisa menyelamatkan, lidah bisa menjorokin kita. Dengan sebab lisan orang bisa masuk ke dalam neraka. Dengan sebab lisan orang bisa masuk ke dalam syurga. Nabi adalah sebaik-baik menjaga lisan. Maka kita juga yang mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW punya lisan juga harus dijaga. Kenapa demikian? Lisan punya banyak penyakit. Apa di antara penyakit lisan? Kajib, ngomong suka ngebohong, gibah suka ngomongin orang, namimah suka mengadu domba, hasad, iri, dan lain-lain. Awalnya dari hati, kemudian keluar daripada lisan. Maka lisan harus kita jaga. Yang terakhir, yaitu yang kelima, kata Sayyidina Ali, wahai putraku Hussein, kakekmu itu punya sifat wala musyahid. Enggak pernah dia pelit sama orang, enggak pernah dia kikir sama orang. Hatinya selalu baik dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka belajarlah dari akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhin yang namanya sifat pelit. Apa itu pelit? Pelit dalam agama kita ada dua. Dalam bahasa Arab ada namanya bakhil dan ada namanya syuh. Perbedaannya, kalau bakhil pelit sama orang, gak pelit sama diri sendiri. Kalau syuh pelit sama orang lain, pelit juga sama diri sendiri. Ini merupakan sifat mendasar bagi manusia yang harus kita obatin dan buang jauh-jauh seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jangan menjadi orang pelit, jangan jadi orang yang kikir. Inilah 5 di antara dari sekian banyaknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan Nabi. Bagaimana caranya dalam bermasyarakat, dalam bertetangga dan berteman, dan dalam bersahabat. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita sebagai generasi muda penerus bangsa ini, kita renungkan dan lahirkan kesadaran serta menerapkan sebagian kepribadian mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Memang kita tidak dapat menyamai Rasul dalam hal apapun, tapi setidaknya kita perlu meneladani akhlakul karimah yang beliau terapkan sehingga kita bisa menjadi orang yang penuh iman, yang selalu rendah hati dan menebarkan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.